Pada kali ini kami akan membahas mengenai identifikasi hasil yang diinginkan dalam Understanding by Design atau UBD. Hai semua, kelompok kami beranggotakan Reka Puspita Dewi, Cut Ramuna, Roza Anggreni Manik, Murina Sari, dan Atal Marwati. Understanding by Design atau UBD adalah kerangka perencanaan yang dimaknai sebagai sebuah desain untuk sebuah pemahaman. Melalui UBD ini, nantinya peserta didik tidak hanya tahu sebuah topik, tetapi segala hal yang berkaitan dengan topik tersebut. Dengan UBD akan mempersiapkan pendidik untuk berpikir rencana jangka pendek, jangka panjang dengan tujuan yang akan dicapai. Hal tersebut membantu pendidik mengajar dengan lebih efektif. Proses desain UBD disusun dalam 3 tahap. Yang pertama, identifikasi hasil yang diinginkan. Yang kedua, tentukan bukti penilaian. Dan yang ketiga, buat rencana pembelajaran. Nah, kita akan membahas lebih lanjut tahap yang pertama. Pada tahap awal, identifikasi hasil yang diinginkan sebaiknya mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh kurikulum nasional dan meninjau harapan kurikulum. Dengan begitu, pendidik memiliki arah dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Identifikasi masalah ini memiliki bagian-bagian yang penting yang memuat 1. Penetapan tujuan, yaitu seputar apa tujuan yang relevan yang akan dibahas oleh topik ini. 2. Membangun pemahaman berisi tentang apa ide utama, pemahaman spesifik, dan kesalahpahaman yang dapat diprediksi. Dan yang ketiga, membuat pertanyaan penting. Tahap ini menggambarkan apa-apa saja pertanyaan provokatif. Seperti pada gambar ini, tujuan yang ditetapkan adalah tujuan yang relevan dengan standar isi, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran per topik, maupun hasil pembelajaran. Contohnya di sini, tujuan siswa adalah untuk membaca, menulis, dan menentukan bagaimana cara mengembangkan esai dengan baik yang memuat pendahuluan, isi, dan kesimpulan yang menggunakan kata transisi serta ejaan dan kaidah bahasa yang tepat. Jadi setelah menemukan tujuan, selanjutnya dapat membangun pemahaman peserta didik dan membuat pertanyaan penting untuk mendorong pemahaman tersebut, sehingga siswa akan mengetahui dan siswa akan mendapatkan apa dari sebuah topik ini. Nah, adapun bagian kedua yaitu membangun pemahaman. Diharapkan peserta didik akan dapat memahami pembahasan topik ini, pembahasan spesifik yang mereka inginkan, serta konsep apa yang akan mereka dapatkan setelah mempelajari topik ini. Nah, dapat dilihat pada gambar bahwa isi yang menjadi pemahaman di sini adalah ide atau pembahasan mengenai menulis itu apa. Dilanjutkan, menulis dapat memungkinkan peserta didik untuk mengekspresikan apa serta apa yang mereka dapatkan dari kegiatan menulis tersebut dan hubungannya antara kegiatan yang akan dilakukan pada topik ini dengan manfaat atau kegunaan menulis dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, membuat pertanyaan penting. Pertanyaan penting yang dibuat ini sifatnya terbuka, mengunggah pikiran dan menarik agar peserta didik dapat berpikir kritis yang akan mendorong inquiry, pemahaman, dan transfer pembelajaran. Dalam penerapannya bisa dilihat seperti di dalam tabel ini. Pertanyaan pentingnya mengenai mengapa menulis itu penting, mengapa berbagai jenis komposisi penting untuk dipelajari, bagaimana cara menjadi penulis yang baik, maka apa yang akan siswa tahu dan siswa dapat dari penentuan bagian pertama hingga ketiga ini. Siswa akan tahu komponen esai, transisi itu apa, cara efektif, dan sebagainya. Serta siswa akan dapat membuat esai multi paragraf sendiri dan lain-lain.